tetap ya untuk pemulangan WNI yang ada di Arab Saudi masih ada penerbangan kan? Betul, untuk repatriasi masih tetap berjalan. Oke, yang ingin saya tanyakan juga ini datang dari beberapa komentar nih. Kapan jadwal penerbangan Garuda akan ada lagi selanjutnya di bulan puasa atau memang setelah Lebaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah, seperti biasa jumpa lagi bareng kita berdua nih, saya Ida Aventurer dan juga Ustadz Bashir, yang insya Allah akan memberikan seputar informasi terbaru tentunya seputar penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Sebelum lanjut ke video ini, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe-nya supaya kita terus semangat untuk bisa memberikan informasi terbaru. Dan di video kali ini saya ditemani bareng Ustadz Bashir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hidai? Alhamdulillah. Oke, di sini saya mau minta tolong untuk memberikan informasi penerbangan dan menjawab beberapa pertanyaan dari para komentar mungkin ya, karena banyak sekali yang bertanya di komentar. Berhubungan kemarin kan ada kebijakan terbaru dari Arab Saudi bahwa Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi kini telah membolehkan kembali untuk warganya bepergian ke luar negeri. Nah, lalu bagaimana dengan WNI atau yang warga Indonesia yang sedang cuti di Indonesia, kapan bisa kembali lagi saat ini? Nah, sebelumnya selamat pagi kepada seluruh subscriber Mas Hidai ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa live. Alhamdulillah. Kemudian kita masih bisa membuat konten penting tentang penerbangan ya. Kalau teman-teman tahu, ini baru saja kita selesai sahur ya dan sholat subuh ya. Iya benar. Dan saya posisinya mau ngantar Mas Hidai ya untuk kembali ke Taif, dan kita ada berita penting yang ingin kami share kepada teman-teman. Satu, pertanyaan Mas Hidai barusan, apakah pembukaan pada tanggal 5 Syawal itu dikhususkan untuk Saudi saja atau ajnabi pun sudah bisa masuk Saudi? Nah, menurut berita yang saya baca di Akhbar As-Saudiyah, dan yang kedua di Wizarah Ad-Dakhiliyah, di akun Twitter resmi mereka itu menjelaskan bahwasanya 5 Syawal itu tidak ada hubungannya dengan ajnabi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajnabi. Berarti hanya Arab Saudi saja. Betul. Jadi kebijakan kembalinya penerbangan internasional hanya dikhususkan untuk warga Saudi yang mau keluar dan warga Saudi yang mau kembali ke negaranya. Itu saja. Kan banyak sekali sih yang salah paham karena mungkin melihat judul saja atau melihat sepintas Arab Saudi buka penerbangan untuk warganya, kadang kayak gitu. Tapi mereka enggaknya itu apa ya, kadang berpikiran wah yang cuti juga berarti udah bisa kembali dong gitu. Berarti mungkin mereka langsung begini nih, ketika di situ memang dijelaskan ya bahwasanya Saudi membuka al-manafid al-barriyah, akses udara, darat dan laut ya. Tapi di situ dijelaskan lis-Saudiyin atau lil mawatinin faqat. Iya. Ya, untuk orang-orang Saudi, warga Saudi, dan untuk orang-orang pribumi. Ya, jadi selain pribumi, selain warga Saudi tidak bisa mendapatkan jatah pembukaan tersebut. Nah, itu dia, berarti benar sekali. Nah, itu yang saya ingatkan sekali lagi, khususnya warga Indonesia nih, karena Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang sampai saat ini masih ditangguhkan ya oleh kerajaan. Betul. Oke. Tapi tetap ya untuk pemulangan WNI yang ada di Arab Saudi masih ada penerbangan kan? Betul, untuk repatriasi masih tetap berjalan. Oke, yang ingin saya tanyakan juga ini datang dari beberapa komentar nih. Kapan jadwal penerbangan Garuda akan ada lagi selanjutnya di bulan puasa atau memang setelah Lebaran? Nah, teman-teman perlu diketahui ya bahwasanya kemarin kita penerbangan terakhir yaitu yang jatuh pada tanggal 30 April ya, dengan kode pesawat GA9818 itu sudah terakhir di bulan puasa. Nah, akan ada kembali kapan? Insya Allah Garuda sudah mengkonfirmasi
bahwasanya akan ada lagi di tanggal 24 Mei. 24 Mei Iya. berarti 12 Syawal ya. oh, Kalau setelah nggak Lebaran salah ya. Iya. Kalau nggak salah teman-teman ya, 12 pokoknya Syawal. teman-teman jangan lihat hijriyahnya, tapi lihat Masehinya, yaitu pada tanggal 24 Mei. Ya. Betul. Kenapa itu di tanggal 24 Mei enggak di tanggal 17 aja gitu? Karena setelah Lebaran 5 hari lah gitu. Sebenarnya gini teman-teman, kita sudah tahu ya bahwasanya dari tanggal 22 April itu sudah ada pembatasan, ya kan? Dan pembatasan dan penutupan itu berlaku sampai tanggal 24 Mei. Nah, pelarangan mudik yang benar-benar tidak boleh itu dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei. Selebihnya yang dari 22 April kemudian yang sampai ke 24 itu pembatasan. Jadi Garuda menurut saya ngambil aman. Ya. Supaya penumpangnya itu tidak tidak kepikiran apakah bisa mudik atau tidak, sehingga pengambilan jadwal Garuda itu menurut saya bagus. Mereka mengambil setelah mereka mengambil sebelum penutupan dan mereka dan untuk dibukanya kembali setelah penutupan gitu. Masya Allah, ya benar. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan bahwa insya Allah dengan maskapai Garuda Indonesia tentunya dari Jeddah Jakarta akan ada penerbangan di tanggal 24 Mei atau setelah Lebaran. Nah, jadi teman-teman yang kemarin kan banyak nih yang nanya nih, Ya. kapan nih penerbangan setelah Lebaran? Karena saya nggak dikasih ijazah di Ramadan. Nah, itu Saya dia. nggak boleh di Ramadan. Teman-teman jangan lupa 24 Mei. Dari 24 sekarang Mei, konfirmasi kepada majikannya, konfirmasi kepada syarikahnya, konfirmasi kepada kafilnya bahwasanya Garuda di 24 Mei. Kita ramaikan. Oke, siap. Nah, seperti biasa dong kalau penerbangan Garuda Indonesia pasti dari Jeddah Jakarta ya. Betul. Nah, bagaimana nih? Banyak sekali masih ada aja WNI kita, teman-teman kita yang bertanya, saya tinggal dari Riyadh, saya tinggal di Dammam, saya tinggal di Tabuk, pokoknya intinya di luar kota Jeddah. Gimana Nah, untuk teman-teman yang tinggal di kota Riyadh, intinya di luar kota Jeddah, tidak usah khawatir, tetap bisa booking penerbangan Garuda, tetap bisa pulang kampung ke Indonesia Oke, dengan cara satu, ya. ingat. Satu, teman-teman yang pasti harus menuju ke kota Jeddah. Karena Garuda terbang dari kota Jeddah. Oke. Dan yang kedua, pembookingan tiket tetap bisa dilakukan dari kota masing-masing. Tetap ya. Tetap bisa. Iya. Syaratnya tinggal kirim paspor. Nah, Jangan bayar dulu, ya. benar. Kirim saja paspornya lewat WA. Sangat mudah. Kirim foto paspor lewat WA. Kita masukkan manifest. Kita printkan tiket. Print tiket langsung dibayar melalui nomor rekening, ya. Atau misalnya teman-teman mau bayar di bandara. Sebenarnya bayar di bandara itu resiko, Risiko sih, aduh. sangat resiko. Aduh, saya aja udah berapa kali kecolongan sih kalau seperti kayak Betul. gitu. Pokoknya teman-teman, kita hanya melayani yang serius. Yang serius aja. Kalau memang mau bayar di bandara, harus sama-sama amanah. Jangan sampai terjadi kayak kemarin. Ya, benar sekali. Malah ketika penerbangan HP-nya mati. Iya, itu dia. Karena sebenarnya bingung juga ya. Kita udah berlapang dada mau ngasih bantuan, membantu, tapi ya yang Bantuan namanya kita seakan-akan nggak dihargai gitu loh. Oke, kita lanjut aja lagi ke penerbangan. Oke kan, dari Riyadh sekali lagi bisa, pokoknya dari luar kota Jeddah tetap bisa mengikuti penerbangan maskapai Garuda Indonesia. Yang terakhir mungkin yang pesan-pesan paling penting sebelum penerbangan, yakni persyaratannya apa saja sih? Apakah harus divaksin terlebih dahulu atau PCR? Teman-teman yang dirahmati Allah, gini teman-teman ya. Banyak yang bertanya harus vaksin atau tidak. Sebenarnya saya sekarang nih masih mencari informasi juga untuk repatriasi, karena nih warga Saudi sekarang sudah harus vaksin kalau mau keluar. Takutnya akan ada pemberlakuan bahwasanya kalau misalnya mau keluar nanti ajnabi harus vaksin juga. Tapi teman-teman, sampai saat ini belum ada peraturan itu. Ingat, sampai sekarang tidak ada peraturan untuk ajnabi yang mau pulang ke negaranya harus vaksin, tidak ada. Persyaratan utamanya hanya tes PCR. PCR yang dari hidung ini ya? Betul. Kalau teman-teman ada majikannya yang berkata, oh kamu sudah vaksin, gak usah tes PCR, jangan mau dibohongi atau
dibodoh-bodohi sama majikannya. Saya katakan seperti itu. Karena apa? Nanti kerugiannya itu ada pada diri antum sendiri gitu loh. Benar. Soalnya teman-teman, contoh nih, ada yang datang dari Riyadh, nggak bawa surat PCR corona. Alasannya karena sudah vaksin. Ketika sampai di Jeddah, dia nggak bisa terbang karena persyaratan di bandara itu tes PCR, bukan hasil vaksin, teman-teman ya. Bukan hasil vaksin yang menjadi syarat, tapi hasil tes PCR. Hasil tes PCR. Itu yang berlaku, teman-teman. Ya, itu dia. PCR nggak ada, nggak terbang. Walaupun audahnya sudah dibuat, tiketnya sudah oke, paspornya masih hidup, PCR tidak ada, nggak bisa terbang. Dan ini kasusnya banyak. Benar. Di Ini setiap kasusnya penerbangan, banyak. di setiap penerbangan pasti ada. Pasti ada. Kalau yang lain saya nggak usah tekankan lah, karena sudah familiar. Kayak audah sudah harus kan, Ya, kalau itu paspor udah hidup. pasti. Pokoknya yang paling kami tekankan satu, PCR. Sama sekali ya, kalau nggak ada PCR nggak bisa Gagal. nego. Gagal, nggak bisa. Nggak bisa. Mau kita nangis pun, kemarin ada yang datang dari jauh pun harus gagal terbang. Itu dia. Itu yang perlu diingat. Harus betul-betul itu diingat. Kalau untuk masalah barang, kita udah sering ya di setiap video memberitahukan bahwa barang-bawaan, barang, teman-teman. ya. Tapi kita sering ingatkan dan selalu terjadi. Teman-teman, satu lagi nih, barang bawaan teman-teman, mohon gitu loh. Kalau bukan musim pandemi, 30 kilo itu Garuda, teman-teman. Kalau bukan musim pandemi, ini gara-gara musim pandemi, Garuda memperbolehkan 40 kilo dan itu sudah ekstra banget. Benar. Jadi mohon teman-teman, daripada bongkar di bandara, buka wrappingan di bandara, buka susunan belanjaan di bandara, lebih baik dipasin di Rumah. Di rumah. Jadi kita, dan juga jangan dikira-kira yang ngepasinnya Iya, di jangan kilo, kira-kira di kilo. biar ngepas. Dan Mas, kalau lebih 2 kilo boleh nggak? Kalau 3 kilo boleh nggak? Nggak usah ada pertanyaan seperti itu. Intinya 40 titik. Nah itu dia. Biar Ini demi kelancaran teman-teman gitu. terus sekali ngantisipasi nanti di bandara repot lagi, terus apalagi kalau nggak seberapa lah kurma dibuang Iya. lah gitu, maka Masa teman-teman nih antri nih mau nimbang, udah sampai di depan suruh balik lagi, kan nggak enak teman-teman. Nah itu dia. Iya. Ya itu aja sih, pokoknya sekali lagi buat kalian untuk jadwal penerbangan selanjutnya dengan maskapai Garuda Indonesia, insya Allah akan ada pada tanggal 24 Mei. Dan juga sekali lagi bagi TKI atau TKW yang sedang cuti, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk bisa kembali ke Arab Saudi. Namun untuk pemulangan, mau cuti, mau exit, tetap bisa. Dan juga untuk persyaratan terbang, yakni PCR, jangan lupa PCR atau PCR itu wajib. Itu berlakunya berarti sebelum terbang ya, harus 72 jam. 72 jam. Jadi 3 hari sebelum terbang kita bikin. Oh iya, Gitu. satu lagi nih teman-teman, pastikan PCR-nya itu sudah di Stempel rumah sakit. stempel. Kemarin ada yang Iya. ditolak gara-gara satu, nggak disestempel sama rumah sakit. Tapi untuk majikannya mau ngurus, ya kan? Ya. Majikannya itu kembali lagi ke rumah sakit, Dai. Langsung minta apa namanya kertas atau kertas hasilnya itu supaya dikirim lewat PDF. Dan alhamdulillah prosesnya baik. Itu sudah PCR teman-teman, tapi cuman nggak ada apanya nih, stempnya. Iya, karena takutnya itulah Bodong. naon. Iya, itu teman-teman. Pokoknya kalau sudah PCR pastikan sudah di Stempel dan stempel. ada nama rumah sakitnya. Betul. Oke, itu aja ya. Terakhir, Bang Dai. Ada lagi? Ada lagi yang Oke, terakhir. apa nih? Teman-teman yang datang dari luar kota Jeddah, kapanpun itu datangnya. Kemarin kita jemput habis sahur. Habis sahur jam-jam segini. Aduh, kita jemput jam-jam orang. tidur bukan itu aja, jam tidur Iya. bahkan. Jemput orang. Teman-teman nggak usah khawatir, Nggak pasti usah kita jemput. Nah itu dia, jadi kalian jangan takut ya. Pemesanan tiket kepada kami, insya Allah kami akan menservis dan menjemput kalian ketika sampai di Jeddah. Misalkan sampainya itu lebih awal. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin info-info kami. Sekali lagi jangan lupa untuk terus dukung kami. Dan bagi kalian yang mau pesan tiket, silahkan langsung hubungi nomor-nomor yang ada di komentar pertama. Baiklah, terima kasih. Saya pamit, Ida Pencurer dan Ustadz Bashir. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.